Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Bapak Ibu guruku, rekan-rekan guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya Gus Luken Sunarto akan menyampaikan penulisan KTI tentang buku pedoman guru. Mengingat buku pedoman guru ini sebenarnya sudah kita buat bersama, namun selama ini belum ada yang kita munculkan untuk diangka kreditkan. Oleh karena itu, untuk membahas masalah ini, untuk memperdalam, marilah kita bahas bersama tentang apa dan bagaimana buku pedoman guru itu. Oke, saudaraku, langsung saja. Buku pedoman guru merupakan buku yang berisi rencana kerja tahunan guru. Apa saja isinya? Ada dua hal yang perlu kita ketahui, bahwa yang pertama adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran. Sedangkan yang kedua adalah rencana kegiatan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, buku pedoman guru ini sesungguhnya mempunyai angka kredit 1,5 dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, karena ada angka kreditnya, marilah ini kita buat dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam 1 tahun buku pegangan guru itu bisa mempunyai 2 manfaat. Yang pertama adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pembelajaran, dan yang kedua sebagai angka kredit yang kita perlukan untuk kenaikan pangkat. Baik, yang pertama, sistematika buku pedoman guru. Secara sederhana, ada beberapa hal. Ya, sistematikanya dimulai dari halaman judul seperti karya tulis biasa, kemudian lembaran persetujuan, lalu kata pengantar, dan diikuti dengan daftar isi. Ini yang bagian awal depan, ya. Kemudian bagian isinya terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab kedua rincian kerja, dan bab ketiga penutup, biasanya berupa simpulan dan saran. Dan bagian yang terakhir diikuti dengan lampiran-lampiran. Oke, saudaraku, untuk kerangka yang kedua, kita bahas secara lebih rinci kerangka penulisan buku pedoman guru. Untuk bagian awal buku berisi A. Halaman judul. Ini ditulis identitasnya dan tahun kinerjanya. Jadi misalnya buku pegangan guru bahasa Indonesia, ya, kelas berapa, begitu tahun pelajaran berapa. Penulisnya siapa, kemudian tempatnya di mana serta tahunnya, gitu. Yang berikutnya adalah lembaran persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kata pengantar yang berisi syukur, kemudian tujuan penulisan buku pegangan guru tersebut, lalu ucapan terima kasih, kemudian keterbatasan atau kritik dan saran, dan yang terakhir adalah harapan. Ini tentang kata pengantar. Dan yang keempatnya dari bagian awal ini adalah daftar isi. Daftar isi adalah daftar bagian-bagian buku yang memuat halaman tertentu. Sehingga dari beberapa hal itu dimasukkan di daftar isi, kemudian diberi nomor halamannya. Untuk bagian isi, bab pertama adalah pendahuluan.
Ini yang harus dimunculkan atau dideskripsikan adalah A. Tujuan pembuatan rencana kerja tahunan guru. Ya, pertama adalah pedoman peningkatan kegiatan pembelajaran. Ini yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk pedoman peningkatan kegiatan PKB. Kemudian bahasan yang poin B, ringkasan target capaian yang diharapkan. Jadi semua kegiatan yang dilakukan guru dalam 1 tahun, mulai dari penyusunan perangkat sampai dengan mengevaluasi, ini dimunculkan di dalam deskripsi bagian B. Apakah target guru? Target guru seperti yang kita ketahui adalah yang nomor 1, perangkat pembelajaran. Jadi menyusun perangkat pembelajaran di sana. Kemudian yang kedua, menulis buku pedoman guru ini. Yang ketiga, membuat soal-soal ujian atau ulangan. Yang keempat, menulis laporan PTK dan diseminarkan. Yang kelima, menyusun makalah kegiatan seminar. Yang keenam, mengikuti kegiatan workshop atau seminar. Ketujuh, membuat alat peraga. Kedelapan, membuat modul atau diktat. Kesembilan, membimbing siswa kegiatan lomba. Kesepuluh, membimbing siswa kegiatan ekstra. Dan yang ke-11 adalah pengawas ujian. Ini target guru dalam 1 tahun. Saya yakin semua guru akan mengalami nomor 1 sampai dengan nomor 11. Oleh karena itu maka nomor 1 sampai 11 ini harus dimasukkan dalam rincian kinerja nantinya. Kita bagi menjadi 4 hal nanti. Di manakah di bab 2 ini ya? Di bab 2. Bab 2 merupakan rincian rencana kerja. Jadi dari poin di atas kita sebar menjadi 4 bagian. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di sana ada 4 kompetensi yang harus dilaksanakan guru. Pertama, bagian A adalah kompetensi pedagogik. Nah, di situ kita akan memunculkan 1, menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi A, kalender pendidikan, B, rencana pekan efektif, C, analisis SKKD dan analisis KKM, D, program tahunan, E, program semester, F, silabus dan RPP, G, program penilaian, dan H, laporan pengolahan nilai. Ini poin yang pertama terkait dengan kompetensi pedagogik seorang guru. Poin yang kedua, sehubungan dengan kompetensi pedagogik adalah membuat jurnal pembelajaran. Ya, di sana sudah kita siapkan, sudah disiapkan oleh sekolah. Jadi setiap hari ketika kita mengajar akan menuliskan jurnal pembelajaran pelaksanaannya sebagai bukti pelaksanaannya. Yang ketiga, membuat kisi-kisi dan soal-soal ujian. Dan yang keempat, membuat kisi-kisi penilaian akhir tahun. Rincian kegiatan tersebut direncanakan waktunya, dimasukkan dalam kolom tabel sehingga jelas terbaca. Bagaimana tabelnya? Kita bisa menyusun tabel mulai dari kolom yang pertama kita isi nomor, kemudian kolom yang kedua kita isi jenis kompetensi, masukkan di sana A, kompetensi pedagogik, kemudian nomor 1 masukkan menyusun perangkat, nomor 2 membuat jurnal, dan seterusnya. Seperti yang di atasnya itu dimasukkan di kolom. Kemudian yang ketiga, kolom ketiga adalah rencana kerja. Ini rencana kerja. Lalu yang keempat, waktunya kapan? Gitu.
Jadi di sana ada nomor, ini nomor 1 sampai berapa begitu. Jenis kompetensinya adalah kompetensi pedagogik, rencana kerjanya angka 1, 2, 3, 4. Di sana ada A sampai H dimasukkan di kolom yang ketiga. Kemudian yang ini B. Nomor 2, kompetensi kepribadian. Masukkan rencana kerjanya adalah memiliki kepribadian yang mantap, arif dan berwibawa, berakhlak mulia, serta menjadi teladan bagi peserta didiknya. 2, hadir ke sekolah tepat pada waktu sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010. Nah, ini dimasukkan di rencana kerja. Waktunya kapan? Tergantung sekolah masing-masing, apakah pukul 06.45 atau 07.00 misalnya. Ya. Kemudian 3, pulang dari sekolah tepat waktu misalnya. Pulangnya pukul berapa sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. 4, masuk kelas tepat waktu. Munculkan jadwalnya. Kemudian 5, berpakaian rapi. 6, melaksanakan sholat berjamaah, sholat duhur misalnya. Dan yang ke-7 adalah ramah terhadap peserta didik. Ini kompetensi kepribadian. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah kompetensi profesional. Masukkan rencana kerjanya di sana. 1, membuat karya tulis ilmiah, dalam hal ini PTK atau mungkin makalah atau mungkin artikel. 2, membuat alat peraga pembelajaran. Ya, yang ketiga membuat modul, yang keempat membuat lembar kerja siswa, kelima membuat buku pedoman guru, dan keenam membuat administrasi wali kelas jika sebagai wali kelas. Kompetensi yang terakhir adalah kompetensi yang keempat, kompetensi sosial. Misalnya rencana kerjanya meliputi 1 sampai 6. Nanti ditentukan waktunya kapan, perkiraannya gitu. Nomor 1 adalah mengikuti kegiatan di sekolah. Nomor 2, melakukan home visit. Yang nomor 3, mengikuti kegiatan sosial. 4, membimbing siswa pada kegiatan ekstrakurikuler. 5, membimbing siswa dalam menghadapi ujian atau ujian nasional. Yang ke-6, mengikuti kegiatan seminar atau workshop. Nah, ini saudaraku 4 kompetensi guru yang harus muncul dalam buku pegangan guru. Dari 4 kompetensi tersebut diuraikan pada kolom rencana kerja, lalu ditentukan waktu pelaksanaannya. Oke. Selanjutnya saudaraku, bagian penutup adalah bab ketiga. Berisi A, ringkasan rencana kegiatan. Nah, misalnya bisa berbunyi demikian misalnya. Rencana kerja merupakan rencana guru dalam meningkatkan kompetensi sebagai guru. Meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Rencana untuk meningkatkan kompetensi pedagogik meliputi disebutkan tadi nomor berapa sampai berapa tadi di situ disarikan. Yang kedua, rencana untuk meningkatkan kompetensi kepribadian meliputi paragraf ketiga. Ya, kemudian paragraf 4, rencana untuk meningkatkan kompetensi profesional meliputi dan seterusnya. Ini ringkasan rencana kegiatan. Dan yang terakhir untuk bagian penutup adalah ringkasan rencana target. Yang kita tulis targetnya tadi adalah target pada kolom rencana kerja. Tadi targetnya. Rencana target di tahun, sebutkan tahunnya. Kalau sekarang 2021 ya, 2021. Yaitu menyusun perangkat pembelajaran, membuat laporan pengolahan nilai, menyusun buku pedoman guru, dan seterusnya disebutkan di sana rencana targetnya. Oke, saudaraku. Dan yang terakhir
melampirkan beberapa hal yang sudah kita buat yang berupa perangkat pembelajaran. Program-program perangkat yang ada kita lampirkan di situ setelah bagian penutup. Di antaranya adalah misalnya Prota, Promes, RPP dan lainnya diurutkan sesuai dengan yang tertera di atas tadi. Yang di atas tadi mulai dari kalender pendidikan, lampirkan. Rencana pekan efektif, lampirkan. Belakangnya analisis SKKD, lampirkan. Program tahunan, program semester, silabus RPP, dan seterusnya. Rencana kegiatan penilaian. Demikianlah saudaraku, apa dan bagaimana tentang penulisan buku pedoman guru. Mudah-mudahan tambah jelas karena ini semua sudah kita laksanakan setiap awal semester. Jadi kita sudah memiliki semua, hanya mungkin namanya saja kita yang belum tahu bahwa apa yang sudah kita lakukan setiap awal semester disebut sebagai buku pedoman guru yang di dalamnya merupakan program-program pembelajaran dan program-program pelaksanaan PKB dari guru yang bersangkutan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.